Halo semuanya, kita lanjut ya ke sikap mental yang kelima. Latihan, exercise. Apa ada orang yang terlahir langsung jadi hebat? Nggak ada. Semua kita dilahirkan sama. Lalu apa yang membedakan yang satu dengan yang lain dalam perkembangannya? Jawabannya cuma satu. Melakukan suatu hal terus-menerus setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Nggak ada cara lain untuk menguasai satu bidang tanpa latihan. Ketika pertama kali melakukan satu hal, kemungkinan besar kita melakukan kesalahan. Coba Anda ingat-ingat, gimana rasanya pertama kali nulis, pertama kali belajar naik mobil, pertama kali ngedate. Betapa groginya kita. Setelah itu apa? Apakah kita berhenti mencoba? Ada beberapa yang berhenti karena nggak mau merasakan kegagalan lagi. Tapi banyak juga yang mencoba lagi karena melihat ujungnya. Proses belajar bagi sebagian orang adalah grafik naik seiring dengan berjalannya waktu. Proses yang lebih realistis mungkin seperti proses belajar terbang anak burung. Ketika anak burung lompat dari sarangnya, anak burung akan membentuk kurva turun ya, jatuh dulu gitu ya sebelum terbang sukses ke angkasa. Sama juga di saham. Banyak orang yang mencoba, kemudian loss dan berhenti. Ada yang mencoba lagi sampai ketemu metode yang pas. Nah, selama proses mencoba, kita nggak bisa berharap terlalu banyak pada hasilnya. Apapun yang masih dalam taraf percobaan, fokus kita adalah proses. Karena fokus di proses, sebisa mungkin kita mulai dari dana kecil. Lebih baik melalui berbulan-bulan latihan sebelum memantapkan metode apa yang layak dipakai. Ketika mengalami proses belajar, pasti banget ada kerugian yang saya panggil biasanya sebagai ongkos belajar. Kita tentu maunya ongkos yang semurah mungkin. Jadi karena itu kalau bisa dana yang dipakai ya yang kecil dulu. Banyak kekacauan terjadi adalah ketika seseorang masuk di pasar modal di timing yang bullish, di timing pasar yang uptrend, yang meningkat. Karena ketika pasar sedang meningkat, ya kemungkinan besar apapun yang kita beli akan naik. Lalu ketika pasarnya naik, kita menjadi sangat happy dan lupa bahwa kita tuh masih nggak tahu apa-apa dan
proses belajarnya tuh masih jauh gitu. Lalu kita malah menambah modal, membesarkan dana kelola, membesarkan dana trading kita atau dana investasi kita untuk mengejar keuntungan lebih besar. Padahal kita masih nggak tahu apa-apa. Itu kita untung karena memang pasarnya yang naik. Lalu kemudian tiba-tiba pasar misalnya berbalik arah. Dengan uang yang besar, pasar berbalik arah menjadi sideways atau datar atau turun. Nah, saat itulah sudah dananya sangat besar, mengalami kerugian yang cukup banyak. Kita harus tahu bahwa ya kalau kita jumlah-jumlahkan, berapa sih sebenarnya uang yang kita gunakan untuk biaya pendidikan anak kita dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Lalu berapakah ongkos belajar kita untuk menjadi seorang investor atau trader yang handal? Anda yang tentukan sendiri. Untuk memulai, Anda harus menentukan dulu ujung karir Anda di dalam dunia investasi mau seperti apa. Anda harus lihat ujungnya dulu. Karena sangat sayang jika sampai di tengah jalan Anda berubah lagi haluan. Anda harus mencari bukti. Apa sudah ada yang berhasil? Dengan metode apa? Kemudian cari apakah cara ini diajarkan. Kemudian carilah guru atau mentor yang bisa mendampingi Anda. Belajar, masuk komunitas, masuk sekolah saham atau masuk seminar 1-2 hari. Itu tuh cuma it's just a beginning gitu, cuma permulaan karir. Anda nggak bisa ngarep bahwa dengan masuk komunitas atau Anda ikut sekolah saham, entah itu seminar 1-2 hari atau Anda ikut sekolah saham seperti sekolah saham base yang 8 kali pertemuan, Anda keluar langsung jadi dewa gitu, jadi ahli, super ahli. Karena proses setelah itulah yang menentukan. Kita nggak bisa keluar dari seminar lalu berkata, besok saya jadi Warren Buffett, lalu besok pagi terbangun benar-benar sukses seperti Warren Buffett. Oke. Anda bisa juga mulai, kalau nggak ikut seminar, Anda bisa mulai dengan baca buku. Atau yang zaman sekarang teknologi, dengerin YouTube. Minimal ada gambaran apa yang ada di depan kita. Tapi ingat ya, buku yang benar dan channel YouTube yang benar. Karena sekarang banyak banget ya penulis muda, YouTuber muda yang ya mungkin pengalamannya juga di pasar modal masih sangat sedikit, tapi sudah bikin YouTube channel dan sudah nulis buku ya. Salah satu buku yang menjadi favorit saya adalah One Up on Wall Street, punya Peter Lynch. Jadi kenapa saya suka buku ini? Jadi isinya bukan cuma tentang kisah indah seorang fund manager terkenal, tapi juga kegagalannya, ketakutannya, dan semua hal bodoh yang dia lakukan. Logikanya, jika di depan sudah ada yang terjatuh, ya lebih baik kita ngambil jalan memutar.
Saya sendiri cukup nyesel ngapa nggak membacanya dia dari dulu-dulu gitu ya. Saya pikir memang kita harus cari mentor atau komunitas yang nggak cuma cerita soal profit ya, nggak cuma cerita soal cuan, soal yang indah-indah, soal jadi kaya. Tapi kita harus cari komunitas yang mentornya tuh harus mau cerita soal gagal, soal ketakutannya, atau semua trait-trait bodoh ngawur yang dia pernah lakukan. Lalu ketika proses belajar dilakukan, terus Anda mengalami beberapa obstacles, beberapa halangan, entah itu Anda ikut sekolah saham, Anda masuk komunitas, kemudian mengalami kerugian. Banyak yang langsung nyerah, stuck, sahamnya didiemin, nggak dilihat lagi, portnya ditutup, atau di cut loss, nggak lagi ada di pasar modal. Anda harus mengingat, apa sih sebenarnya tujuan akhir Anda? Oke. Ada pepatah mengatakan, kalau kita berlatih 10.000 jam exercise, latihan, akan membuat kita menjadi master. Oke. Kalau kita ngambil 3 jam aja sehari kita latihan di pasar modal, berarti kurang lebih kita butuh 6 tahun ya untuk jadi master di bidang yang namanya saham di pasar modal. Lama? Ya lama lah. Tapi kita harus ingat tujuan akhir kita. Dan sudah berapa lama kita di bursa? Dan perkembangannya. Dan harus diingat, 3 jam itu bukan cuma memantau market, melihat running trade, atau ngitung loss profit portofolio, bukan. 3 jam itu yang pertama, atau mungkin intisarinya adalah meningkatkan kapasitas kita. Ayo, apa aja itu meningkatkan kapasitas? Bisa dengan membaca, tonton YouTube, ikut kelas, ikut seminar, entah itu gratis, berbayar, murah, mahal, melakukan riset, melakukan analisa. Meningkatkan kapasitas itu tujuannya adalah apa? Agar kita siap menghadapi guncangan yang gak terduga. Apa yang bisa kita lakukan jika tiba-tiba IHSG minus banyak dalam satu hari dan kita misalnya sedang on vacation? Kapasitas kita juga harus naik ketika mengelola dana yang lebih besar. Ketika Anda mengelola aset yang hitungannya juta, gimana kalau jadi puluhan juta? Gimana kalau jadi ratusan juta? Gimana kalau jadi miliar atau puluhan miliar? Gimana ngelolanya? Mungkin Anda bisa menggunakan uang Anda 10 juta untuk bermain atau berinvestasi atau bertrading di saham-saham mungkin yang kapasitasnya, volume trading hariannya sedikit, kecil. Tapi bila misalnya Anda sudah punya 1 miliar, gimana caranya Anda trading di saham yang mungkin volume transaksi hariannya hanya puluhan juta atau ratusan juta. Jadi untuk sikap mental yang kelima ini, saya sarankan, yuk mulailah 10.000 jam Anda dari sekarang. 10.000 kilometer selalu dimulai dari langkah pertama.
Jadilah investor atau trader yang rajin berlatih. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di sikap mental yang ke-6 di podcast berikutnya.